Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Kosim Saputri dari kelas 12 IPA 6 absen 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber hukum Islam mutafak atau sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab, ditulis di mushaf, disampaikan secara mutawatir, dibaca bernilai ibadah. Pokok-pokok Al-Quran itu ada 5. Yang pertama tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kelima ada riwayat dan cerita. Kemudian dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 105 dan surat Al-Maidah ayat 49. Pedoman-pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum Islam ada 5. Yang pertama, tidak memberatkan. Yang kedua, meminimalisir beban. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Yang keempat, keadilan yang merata. Dan yang kelima, untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya ada Al-Hadis. Nah, Al-Hadis ini merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, cita-cita, maupun takrir. Nah, bentuk-bentuk Al-Hadis ada 4. Yang pertama ada qauliyah, yakni ucapan. Yang kedua ada fi'liyah, perbuatan. Yang ketiga takririyah, ketetapan. Yang keempat ada hamiyah, yakni cita-cita Nabi. Dasar kehujahan Al-Hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum. Yang pertama, dalil Al-Quran. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 179 dan 32, surat An-Nisa ayat 136 dan 59, dan masih banyak dalil Al-Quran yang lain. Kemudian yang kedua, dalil hadis. Bisa dilihat dari dalil hadis riwayat Malik, hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi, dan masih banyak lagi dalil hadis yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada kesepakatan ulama atau ijma. Yang keempat, sesuai dengan petunjuk akal. Nah, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, ada bayanu tafsir sebagai penjelas ayat Al-Quran yang masih global dan memberi batasan terhadap ayat Al-Quran yang dalam pelaksanaannya belum ada batasannya. Kemudian yang kedua ada bayanu takrir sebagai penguat ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga ada bayanu tasri, menetapkan hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Quran. Selanjutnya ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasul atas hukum syara untuk satu peristiwa. Nah, dasar dari kehujahan ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam bisa dilihat pada hadis riwayat Ahmad di dalam sunnahnya, di dalam kitab sunnahnya, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Macam-macam tingkatan ijma ada 2. Yang pertama ijma shorih, yaitu ijma yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka. Yang kedua ada ijma sukuti sebagai mujtahid yang memaparkan pendapat secara terang dan jelas mengenai suatu hukum peristiwa melalui perkataan atau perbuatan. Yang selanjutnya ada kias. Menurut bahasa, kias berarti menyamakan atau mengukurkan sesuatu dengan yang lain. Rukun kias ada 4. Yang pertama kejadian, yang kedua kejadian yang telah ditentukan ada hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun sunnah. Yang ketiga ilat, yang keempat hukum asal. Nah, dasar kehujahan kias dan kedudukannya sebagai sumber hukum bisa dilihat dari hadis riwayat Bukhari. Macam-macam kias ada 3, yakni kias aulah, kias musawi, dan kias adnan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.